Kalau kalian baru ketemu channel ini, kenalin, aku Tania. Beberapa hari yang lalu, aku bikin postingan sederhana di Instagram aku dan thread juga tentang perjalanan cari kerja sampai akhirnya diterima kerja kantoran di Arab Saudi. Jujur, nggak nyangka. Postingannya itu rame banget, di-share ribuan orang, komennya ratusan, dan aku kayaknya aku perlu berbagi deh gimana caranya seorang perempuan itu bisa kerja kantoran di Arab Saudi. Selain itu, teman-teman, aku juga dapat banget ratusan DM yang nanya, "Kak, kerjanya di mana? Background pendidikannya apa?" Nah, untuk menjawab itu semua, kalian tonton video ini ya. Sekarang kalian temenin aku jalan-jalan dulu. Sekarang lagi di Corniche namanya. Semacam pinggir pantai yang kita bisa jalan kaki sebentar. Habis ini kalian temenin aku kerja sambil kita Q&A. Subscribe terus ya. Jangan lupa follow sosial media aku yang lain. Hai teman-teman, akhirnya nyampe di kantor. Yuk cerita. Jadi begini, tahun lalu, tahun 2025, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku. Lalu aku nekat terbang ke Dubai. Kenapa Dubai? Karena Dubai adalah salah satu kota yang kita boleh datengin pakai visa kunjungan atau visa turis yang periodenya tuh lama gitu loh. Jadi bukan visa yang kayak 3-5 hari atau seminggu terus kita pulang, tapi satu kali visa itu berlaku selama 2 bulan. Nah, selama kita pegang visa kunjungan atau visa turis itu, kita diperbolehkan nyari kerja. Itu memang secara legalitas boleh, teman-teman. Nah, ketika 2 bulan belum mendapat pekerjaan, maka kan kita harus perpanjang visanya. Kita diwajibkan untuk keluar dari United Arab Emirates, UAE, lalu kita kembali lagi agar bisa perpanjangan 2 bulan lagi. Nah, aku menghabiskan waktu sekitar 4 bulan atau 6 bulan deh. 6 bulan itu tidak punya pekerjaan. Jadi aku 4 bulan beneran pontang-panting nyari kerja, lamar sana sini via online di Dubai. Lalu pada suatu kesempatan aku juga ngelamar di banyak perusahaan di Qatar, di Kuwait, di Oman, di Bahrain, sampai yang di Arab Saudi juga aku lamar. Tapi catat teman-teman, aku melamar pekerjaan-pekerjaan Gulf countries tersebut di saat aku sudah berada di Dubai, bukan dari Indonesia ya teman-teman. Kenapa? Ya begitu, karena di Dubai itu perusahaannya jarang ada yang mau memfasilitasi relokasi. Jarang ada yang mau membelikan visa dari awal, tiket pesawat, bagasi, hotel, supir. Ada satu dua, tapi itu untuk orang-orang posisi yang penting gitu, yang kayak langsung manajer, konsultan, nah itu beda cerita. Kalau aku yang masih anak bawang ini, apalah teman-teman. Jadi, aku stay di Dubai buat cari kerja. Setelah ribuan pekerjaan ku lamar, bisa dibilang ribuan karena bidangku adalah bidang IT. Jadi kemanapun perginya, bidang IT itu dibutuhkan. Bisa di rumah sakit, bisa di perusahaan minyak, bisa di bank, bahkan bisa di event organizer, bisa di banyak tempat gitu. Sampailah suatu hari aku mendapatkan panggilan interview dari satu perusahaan di Arab Saudi. Nah, aku lakukan semuanya. Aku datengin interviewnya online berkali-kali. Interviewnya itu 3 kali karena yang pertama interview dengan direct manager dulu, terus interview dengan country manager, terus interview dengan yang punya perusahaan. Nah, buat sesi interview ini nanti akan kita bahas di video terpisah ya teman-teman. Nah, lalu kita balik ke Dubai lagi. Aku berangkat ke Dubai itu pakai uang tabungan, teman-teman. Bener-bener pakai uang tabungan yang rela aku bakar demi bisa dapat pekerjaan di luar negeri. Teman-teman bisa bayangkan selama di Indonesia itu dengan skillku yang aku lulusan S2 luar negeri, aku digaji di bawah UMR. Dengan pekerjaan yang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kadang-kadang ada yang harus dibawa pulang juga.
Lalu banyak pekerjaan yang menuntut skill di luar skill, kayak misalnya mampu berbahasa asing selain Inggris, atau mampu membawa acara, pidato, MC, yang sebenarnya kurasa bolehlah ditambah penghasilannya. Cuman kan tidak kejadian ya pas di Indonesia. Maka dari itu aku nekat berangkat ke Dubai tahun 2025. Nah, rutinitasnya seperti apa saat aku mencari kerja itu? Nih, catat teman-teman, catat. Aku bangun jam 5 pagi, lalu aku bersih-bersih sebentar. Sekitaran jam setengah 6 itu aku udah mulai kirimin CV. CV-nya yang dirombak menyesuaikan kebutuhan perusahaannya selama tidak berbohong dan tidak jauh-jauh amat dari realita. Jadi jam setengah 6 aku sudah kirim CV. Harapannya ketika jam setengah 6 juga ada ribuan orang yang kirim CV ke perusahaan yang sama. Kan namanya HR masih manusia juga kan, HRD itu masih manusia kan, tentu mereka butuh tenaga, waktu, dan pikiran buat pilah-pilah CV mana yang akan mereka teruskan aplikasinya. Harapannya ketika jam 10 pagi mereka mengecek rentetan CV tersebut, punyaku ada di salah satu ribuan CV yang masuk itu. Kenapa? Karena aku kirim CV-nya di awal pagi hari, dan itu selalu seperti itu. Nah, sekitar sudah jam 8 pagi, aku mulai mencari-cari peluang pekerjaan lain sampai jam setengah 12 siang. Biasanya aku sarapan di depan laptop, aku seruput kopi sambil makan roti doang. Lalu jam setengah 12 siang aku masak segala macam, lurusin pinggang. Lalu jam 1 siang mulai lagi di depan laptop untuk mengedit semua CV-ku yang disesuaikan dengan pekerjaan yang ku cari di pagi hari. Lalu itu aja udah makan waktu banyak loh teman-teman. Mengedit CV, menganalisa pengalamanku yang mana ya, tahun kapan ya, inputnya apa, outputnya apa ya. Itu aja tuh udah makan waktu banyak gitu loh. Aku perlu banyak catatan dan perlu banyak coret-coretan mind mapnya, pekerjaan yang ini kemana outputnya, yang ini cocoknya diaplikasikan di perusahaan yang mana. Itu makan waktu berjam-jam sampai akhirnya jam setengah 5-an sore. Jam setengah 5 sore bangun dari kursi tempat aku ngedit CV itu, aku keluar, aku olahraga sebentar, jalan kaki, terus jam 6 atau jam setengah 7 pulang kembali ke apartemen, lalu makan malam. Nah, setelah makan malam, review sebentar, besok pagi mau melamar apa, dan mengulang. Besok paginya jam setengah 6 pagi, teng, itu aku langsung lamar lagi. Dan cycle-nya itu repeat terus sampai selama 4 bulan. Apakah rasanya hampir gak waras? Betul sekali. Apakah rasanya putus asa? Iya. Apakah aku berhenti? Tidak. Kenapa teman-teman? Karena aku berpikir bahwa semua modal tabungan yang aku bakar selama di Dubai itu harus kembali bagaimanapun caranya. Nah, sedikit tips teman-teman, selama 2 bulan aku tidak mendapatkan pekerjaan itu, memang ada ratusan interview yang aku datengin, dan yang menginterview itu nasionalitasnya beda-beda, kewarganegaraannya beda-beda. Aku sempat dapat feedback yang bagus ketika aku mampu mengucapkan beberapa patah kalimat yang bahasanya si interviewer ini gitu. Kayak misalnya dia orang Arab, aku bisa masukin 1-2 kata Arab. Kayak misalnya dia orang Sri Lanka yang pakai bahasa Tamil, aku juga bisa memasukkan 1-2 kata-kata Tamil di perkenalan diriku, kayak Vanakam, hello, my name is Tania, gitu-gitu. Dan ternyata itu works ketika aku akhirnya diterima kerja di Arab Saudi. Sampai sini dulu sharing-sharingnya. Nanti kita lanjut di part 2 ya. Kalian komen dong berikutnya kita mau bahas apa lagi nih. See you, bye.